Jadi itulah yang nampaknya membuat kubu Ridwan Kamil jadi pusing gitu, karena isu soal janda ini benar-benar tidak bisa dibendung dengan cara apapun. Sampai kemudian muncullah surat dari Presiden Prabowo itu di hari tenang gitu. Karena ya untuk mengimbangi atau untuk pengalihan isu saja ternyata gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua dikejutkan dengan surat yang dibuat oleh Prabowo Subianto katanya, yang berisi surat dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Dan ini sudah diupload sama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, dan juga katanya sudah diakui oleh Dasko, Reza Patria dan Habibur Rahman, yang mungkin katanya memang itu dibuat oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Tapi pembuatannya itu katanya dilakukan sebelum masa hari tenang. Jadi dibuat ketika masa kampanye, nggak tahu kapan. Semua orang mengkonfirmasi bahwa itu adalah tanda tangan Presiden Prabowo. Memang itu adalah surat dari Pak Prabowo, tapi nggak ada yang tahu kapan surat ini dibuat. Bahkan Dasko sekalipun itu kayak juga nggak terlalu paham gitu ya. Tapi mereka pada intinya kalau kita ngelihat dari pernyataan Dasko, Habibur Rahman, dan Reza Patria, pada prinsipnya mereka tidak bisa membantah surat itu gitu ya. Meskipun juga nggak tahu apakah itu benar-benar dibuat oleh Presiden Prabowo dan kapan tepatnya surat itu dibuat. Karena nggak logis saja bagi saya seorang Dasko, Habibur Rahman, Reza Patria sebagai orang yang terdekat dengan Pak Prabowo, tapi kemudian tidak terlalu detail, tidak terlalu tahu surat ini kapan dibuat. Sehingga dari sini saya mencurigai bahwa nampaknya ada yang bermain di belakang, ada kekuatan di balik Presiden Prabowo di luar kuasa Pak Prabowo yang kemudian coba bermain-main dengan surat-suratan seperti ini gitu. Karena nggak pernah logis rasanya ketika seorang presiden bernama Prabowo Subianto kemudian membuat surat dukungan yang kayak gini. Untuk apa coba gitu ya? Untungnya bagi Pak Prabowo apa gitu kan. Siapapun yang jadi gubernur di Jakarta, presidennya tetap Prabowo kok gitu ya, bukan Gibran. Apa kalau Pramono yang menang terus Gibran yang jadi presiden? Apa ada ancaman-ancaman seperti itu? Jadi ya bagi saya nggak logis ketika saya ditanya sama banyak orang kenapa Pak Prabowo bilang atau bikin surat yang seperti ini. Ya bagi saya, emang kalian yakin itu Pak Prabowo yang bikin? Kalau memang itu surat dari Pak Prabowo, harusnya yang mengklarifikasi Prabowo dong gitu. Jangan Dasko, jangan Habibur Rahman, jangan Reza Patria, tanya juga kepada Pak Prabowo. Kapan surat itu dibuat? Bener nggak surat itu dari Pak Prabowo? Jangan-jangan ada yang memalsukan gitu. Karena soal pemalsuan tanda tangan ini kan sebelumnya sudah pernah terjadi gitu ya. Pak JK juga dulu pernah dipalsukan tanda tangannya oleh seseorang di negeri ini gitu. Berani sekali memang, tapi ya begitulah politik gitu ya. Dan bagi saya, selain nggak ada untungnya dari karakter Pak Prabowo sebagai prajurit yang penuh dengan perhitungan, yang dia tahu betul bahwa dia harus netral sebagai presiden dan sebagainya, itu nggak masuk akal rasanya kalau kemudian muncul surat yang seperti ini ya. Tapi sekali lagi, bagaimanapun sekesatria-kesatrianya seorang Prabowo, sehebat dan sebagus-bagusnya Pak Prabowo, tapi bagaimanapun orang-orang di sekelilingnya itu memang banyak yang bajingan. Sehingga kadang-kadang Pak Prabowo mendapatkan informasi yang kurang akurat, sengaja bisa digiring kepada arah-arah yang kemudian merugikan, seperti yang pernah terjadi di Pilpres tahun 2019 lalu, di mana terjadi satu hoax luar biasa, yaitu Ratna Sarumpait yang katanya dipukuli, terus kemudian Prabowo ikut terlibat dalam pernyataan mengutuk pelaku pengeroyokan terhadap Ratna Sarumpait. Padahal palsu semua gitu kan. Betapa lemah dan betapa buruknya pertahanan Prabowo sehingga bisa ditembus oleh isu-isu yang tidak jelas seperti itu. Sehingga ya surat yang beredar itu ya biasa saja gitu ya. Bisa saja itu juga karena pertahanan Pak Prabowo ditembus sehingga kemudian muncullah surat yang seperti itu. Tapi dari sumber yang bisa cukup kita percayai, saya hari ini menanyakan gitu ya, sebenarnya ada apa sih? Ngapain Pak Prabowo bikin surat kayak gitu, saya bilang. Nggak ada untungnya.
Dan setelah saya mendengarkan penjelasan-penjelasan dari beberapa sumber di Jakarta, ternyata surat ini muncul hanya untuk dalam rangka mengalihkan isu soal isu janda. Ya, karena sebelumnya Suswono itu kan melecehkan Nabi Muhammad SAW dengan menyamakan janda yang kemudian Siti Khadijah waktu itu yang menikah dengan Nabi Muhammad kemudian disamakan dengan situasi di Jakarta sekarang dan menyarankan agar janda-janda kaya raya menikahi pengangguran. Itu jelas menghina Nabi Muhammad. Tapi setelah itu ternyata Ridwan Kamil juga melakukan blunder yang fatal juga gitu ya. Jadi setelah disorot soal masalah janda ini kepada Suswono, Ridwan Kamil juga melakukan hal yang sama gitu. Ternyata Ridwan Kamil ini juga menghina janda atau merendahkan janda. Untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Nah, gara-gara video yang beredar di berbagai platform sosial media ini, Ridwan Kamil menghina atau merendahkan janda, ternyata yang kecewa nggak cuma ibu-ibu. Kalau ibu-ibu jelaslah di Jakarta itu 90% itu rasanya sudah pasti ke lawannya, nggak akan milih Ridwan Kamil dan Suswono gitu, karena jengkel sekali dengan pernyataan Ridwan Kamil yang seperti itu. Ya ibu-ibu yang sudah janda ataupun yang tidak janda, mereka kan punya satu emosi yang sama bahwa ketika perempuan direndahkan seperti yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ya mereka akan anti gitu. Tapi ternyata nggak cuma dari kalangan ibu-ibu, dari kalangan bapak-bapak, kalangan profesional itu juga melihat Ridwan Kamil ini jadi kayak nggak pantas untuk menjadi pemimpin, terlalu receh gitu ya. Para pengusaha, para elit melihat pernyataan Ridwan Kamil yang sebelumnya mendukung gitu ya, lengkap dengan logistiknya, menurut beberapa informasi yang saya dapatkan, itu kemudian melihat Ridwan Kamil jadi seperti badut gitu. Nggak cocok untuk menjadi pemimpin di Jakarta, untuk memimpin ibu kota. Terlalu mulia rasanya, terlalu bagus nama Jakarta untuk kemudian dipimpin oleh orang yang sangat-sangat tidak berwibawa seperti halnya Ridwan Kamil. Nggak ada pantas-pantasnya gitu ya. Ya mau ngapain Jakarta kalau kemudian pemimpinnya ya receh kayak Ridwan Kamil ini. Janda kemudian dihina-hina seperti itu, tapi kemudian Ridwan Kamil merasa dia tidak menghina gitu. Jadi status janda itu dipermainkan, dipermalukan, tapi si Ridwan Kamil sendiri merasa bahwa itu bukan sebagai sebuah kesalahan. Jadi itulah yang nampaknya membuat kubu Ridwan Kamil jadi pusing gitu, karena isu soal janda ini benar-benar tidak bisa dibendung dengan cara apapun. Sampai kemudian muncullah surat dari Presiden Prabowo itu di hari tenang gitu. Karena ya untuk mengimbangi atau untuk pengalihan isu saja ternyata gitu ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil itu mungkin tidak bisa dipahami oleh Ridwan Kamil itu sendiri. Karena mungkin sekarang dia bingung kenapa banyak orang yang kemudian tersinggung gitu ya. Ya memang karakter dia sebagai orang yang receh, sebagai orang yang bercanda nggak tahu tempat, itu memang tidak pantas untuk di Jakarta. Mungkin di Jawa Barat pantas-pantas saja gitu. Mungkin dia bisa menang di Jawa Barat dengan cara-cara yang seperti itu. Tapi Jakarta ini kota yang berbeda gitu ya. Ini wilayah yang berbeda. Sehingga itulah yang mungkin sekarang menjadi kebingungan dari sisi Ridwan Kamil. Ya mungkin saya coba perlu sedikit kasih penjelasan lah gitu ya, bahwa status janda itu kan bukan sebuah status yang dikehendaki atau diinginkan oleh semua orang. Nggak ada lah orang mau jadi janda gitu ya. Entah itu janda karena suaminya meninggal dunia atau diceraikan dan sebagainya. Tapi percayalah nggak ada satupun perempuan yang pengen jadi janda. Semua masalah-masalah yang mereka hadapi dan kemudian membuat mereka menjadi janda itu adalah satu cerita yang sangat pahit sekali. Itu adalah satu dari cerita kegagalan di masa lalu. Dan mereka nggak mau itu terjadi. Jadi kalau kemudian Ridwan Kamil mempermainkan, mempermalukan, terus kemudian ngejek-ngejekin dan sebagainya, ini sangat tidak bertanggung jawab sama sekali gitu. Karena para janda itu adalah orang-orang yang punya sejarah kelam di masa lalu, entah itu ditinggalkan atau kemudian berpisah di tengah jalan, dan itu sama sekali
tidak menyenangkan. Mereka mungkin akan menderita setahun, 2 tahun, atau bahkan mungkin ada yang menderita seumur hidupnya. Jadi situasi atau status sebagai janda itu tidak pernah layak untuk kemudian dipermainkan seperti yang disampaikan oleh Ridwan Kamil. Nah, situasi yang seperti ini di mana ada surat Prabowo yang kemudian mengendos atau mengajak untuk memilih Ridwan Kamil, itu juga sudah dipahami oleh semua tim di Pramono dan Rano Karno. Makanya kemudian tidak ada bantahan soal itu. Surat itu ya dibiarkan begitu saja, tapi ada satu respon yang kemudian ini sangat luar biasa dari Dul atau Rano Karno. Dan dia fokus kepada jandanya, bukan soal suratnya. Kalau surat itu udah semua orang tahu, itu hanya pengalihan isu. Jadi makanya Rano Karno lewat videonya hari ini di Instagramnya, saya melihat ada satu video yang sangat emosional, dan kebetulan memang ada buku soal janda yang ditulis oleh Kang Maman gitu ya. Dan kemudian Rano Karno dalam videonya menyampaikan satu pesan yang sangat luar biasa yang mungkin layak untuk kita tonton bersama-sama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana judul buku ini, ibu saya sebelum berpulang juga adalah seorang janda. Ayah saya wafat lebih dulu, dan ibulah yang menjadi kompas membimbing arah perjalanan hidup kami anak-anaknya. Tidak pernah terdengar keluhan, karena setiap kata-katanya yang teduh selalu menguatkan. Buku karya sahabat saya ini, Kang Maman, bertutur dengan cara yang sangat epik betapa seorang ibu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan bagi kita semua. Karena itu, kita memilih untuk memuliakan perempuan, bukan menghina. Kita mengagungkan ibu, bukan justru melecehkan. Ibu saya seorang perempuan hebat, janda dari ayah saya yang telah lebih dulu berpulang wafat. Kang Maman, saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Terima kasih untuk selalu menyebar inspirasi dan tak pernah jemu mengingatkan kita tentang ibu, tentang perempuan yang selamanya harus dijunjung di tempat yang lebih tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah seperti ini, maka surat Presiden Prabowo menjadi nggak ada gunanya lagi, seperti angin lalu yang tidak ditanggapi. Dan semua orang akan berfokus kepada isu janda yang disampaikan oleh Ridwan Kamil. Sehingga menurut saya, securang-curangnya, mau curang bagaimanapun rasanya, Ridwan Kamil nggak akan bisa menang di Jakarta. Karena pada akhirnya banyak orang sudah marah, banyak orang yang sudah melihat dari berbagai kalangan, dari ibu-ibu, bapak-bapak, kalangan profesional, pengusaha yang sebelumnya juga sudah mendukung Ridwan Kamil, hari ini sudah berpikir ulang bahwa rasanya Jakarta terlalu hebat untuk kemudian dipimpin oleh orang-orang yang terlalu receh seperti Ridwan Kamil. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.